Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati dosen pengampu mata kuliah Ilmu Perundang-undangan yaitu Bapak Marzan Miharja, Sarjana Hukum, Magister Hukum. Bapak Ibu, rekan mahasiswa Ilmu Hukum STIA IBLAM yang kami banggakan. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan mengenai tema pengertian-pengertian dasar peraturan perundang-undangan. Adapun kelompok 3 yaitu Eriana Miantini, Heri Gunawan, Mela Hapsari Rahmawati, dan saya sendiri Popiani. Peraturan perundang-undangan di Indonesia. Peraturan perundang-undangan dalam konteks negara Indonesia adalah peraturan tertulis yang dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat negara yang berwenang dan mengikat secara umum. Berbicara mengenai dasar peraturan perundang-undangan, maka akan dibahas mengenai jenis dan hierarki. Hierarki dalam hal ini dimaksud bahwa peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Berikut adalah hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang menggantikan undang-undang sebelumnya, yaitu Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Urutannya sebagai berikut. Pertama, Undang-Undang Dasar 1945 yang merupakan hukum dasar dalam peraturan perundang-undangan. Undang-Undang Dasar 1945 ditetapkan dan ditempatkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Kedua, ketetapan MPR. Ketiga, undang-undang atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau Perpu. Keempat, peraturan pemerintah. 5, peraturan presiden. Keenam, peraturan daerah atau Perda, termasuk pula Konun yang berlaku di Aceh, serta Perdasus dan Perdasi yang berlaku di Provinsi Papua dan Papua Barat. Selanjutnya, peraturan desa. Dari peraturan perundang-undangan tersebut, aturan yang mengenai ketentuan pidana hanya dapat dimuat dalam undang-undang dan peraturan daerah. Sedangkan peraturan perundang-undangan selain yang tercantum di atas mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, Badan, lembaga atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan undang-undang atau pemerintah atas perintah undang-undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten atau Kota, Bupati atau Wali Kota, Kepala Desa, atau yang setingkat diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan. Berikut akan dibahas satu persatu mengenai hierarki dasar peraturan perundang-undangan yang sudah disebutkan. Pertama, Undang-Undang Dasar 1945 yang merupakan hukum dasar dalam peraturan perundang-undangan. Naskah resmi Undang-Undang Dasar 1945 adalah Naskah Undang-Undang Dasar 1945 yang ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 1945 dan diberlakukan kembali dengan Dekret Presiden pada tanggal 5 Juli 1959 serta dikukuhkan secara aklamasi pada tanggal 22 Juli 1959. Naskah perubahan pertama, perubahan kedua, perubahan ketiga, dan perubahan keempat Undang-Undang Dasar 1945 masing-masing hasil sidang umum MPR tahun 1999, tahun 2000, tahun 2001, dan 2002.
Undang-Undang Dasar 1945 dalam satu naskah dinyatakan dalam Risalah Rapat Paripurna kelima Sidang Tahunan MPR tahun 2002 sebagai naskah perbantuan dan kompilasi tanpa ada opini. Selanjutnya, ketetapan MPR. Perubahan atau amandemen Undang-Undang Dasar 1945 membawa implikasi terhadap kedudukan, tugas, dan wewenang MPR. MPR yang dahulu berkedudukan sebagai lembaga tertinggi negara, kini hanya berkedudukan sebagai lembaga negara yang setara dengan lembaga negara lainnya, seperti Kepresidenan, DPR, DPD, BPK, MA, dan MK. Dengan demikian, MPR kini hanya dapat menetapkan ketetapan yang bersifat penetapan, yaitu menetapkan Wapres menjadi Presiden, memilih Wapres apabila terjadi kekosongan jabatan Wapres, serta memilih Presiden dan Wapres apabila Presiden dan Wapres mangkat, berhenti, diberhentikan atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya secara bersama-sama. Yang ketiga, undang-undang atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau Perpu. Undang-undang adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan persetujuan bersama Presiden. Materi muatan undang-undang adalah 1. Mengatur lebih lanjut ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 yang meliputi hak-hak asasi manusia, hak dan kewajiban warga negara, pelaksanaan dan penegakan kedaulatan negara, serta pembagian kekuasaan negara, wilayah, dan pembagian daerah, kewarganegaraan dan kependudukan, serta keuangan negara. Yang kedua, diperintahkan oleh suatu Undang-Undang Dasar 1945 untuk diatur dengan undang-undang. Peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau Perpu adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa. Materi muatan peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau Perpu adalah sama dengan materi muatan undang-undang. Peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa negara dalam keadaan darurat dengan ketentuan sebagai berikut. Perpu dibuat oleh Presiden saja tanpa adanya keterlibatan DPR. Perpu harus diajukan ke DPR dalam persidangan yang berikut. DPR dapat menerima atau menolak Perpu dengan tidak mengadakan perubahan. Jika ditolak DPR, Perpu tersebut harus dicabut. Selanjutnya, peraturan pemerintah. Peraturan pemerintah adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya. Materi muatan peraturan pemerintah adalah materi untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya. Selanjutnya, peraturan presiden. Peraturan presiden atau Perpres adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh Presiden. Materi muatan peraturan presiden adalah materi yang diperintahkan oleh undang-undang atau materi untuk melaksanakan peraturan pemerintah. Berikutnya adalah peraturan daerah. Peraturan daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan bersama kepala daerah, yaitu gubernur atau bupati ataupun wali kota. Materi muatan peraturan daerah adalah seluruh materi muatan dalam rangka menyelenggarakan otonomi daerah dan tugas pembantuan, dan menampung kondisi khusus daerah serta penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Selanjutnya, pengundangan. Agar setiap orang mengetahuinya, peraturan perundang-undangan harus diundangkan dengan menempatkannya dalam lembar negara Republik Indonesia, berita negara Republik Indonesia, lembaran daerah, atau berita daerah. Dalam hal penggunaan bahasa, bahasa peraturan perundang-undangan pada dasarnya tunduk kepada kaidah tata bahasa Indonesia, baik yang menyangkut pembentukan kata, penyusunan kalimat, teknik penulisan, maupun pengejaannya. Namun bahasa peraturan perundang-undangan mempunyai corak tersendiri yang bercirikan kejernihan atau kejelasan pengertian, kelugasan, kebakuan, keserasian, dan ketaatan asas sesuai dengan kebutuhan hukum. Penyerapan kata atau frasa bahasa asing yang banyak dipakai dan telah disesuaikan ejaannya dengan kaidah bahasa Indonesia dapat digunakan.
Jika kata atau frasa tersebut memiliki konotasi yang cocok, lebih singkat bila dibandingkan dengan padanannya dalam bahasa Indonesia, mempunyai corak internasional, lebih mempermudah tercapainya kesepakatan atau lebih mudah dipahami daripada terjemahannya dalam bahasa Indonesia. Asas-asas dalam peraturan perundang-undangan. Ada 4 asas peraturan perundang-undangan sebagai berikut. 1. Asas legalitas. 2. Asas hukum tinggi mengesampingkan hukum rendah atau lex superior derogat legi inferior. 3. Asas hukum khusus mengesampingkan hukum umum, lex specialis derogat legi regionali. 4. Asas hukum baru mengesampingkan hukum lama atau lex posterior derogat legi priori. Berikut penjelasan dari kelompok kami, kelompok 3. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Catch 'em all.